kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mengangkat pujian mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih, perbuatan-Mu ajaib. Oh, ya Rabbalabasi, Sikaya Rawarasi Rabbalabala. Oh, sungguh Kau ajaib Yesus. Oh, penuhi kami di tempat ini Tuhan. Nyatakan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Suci kuduskan setiap kami Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan melayani. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat kota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota, ku dapat mahkota kehidupan. Seperti pujian kami Tuhan, kami akan mau melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Kau urapi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar
apa yang disampaikan oleh Ibu Eni Tuhan bisa kami pahami dengan baik, bisa kami tumbuhkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus. Testing. Kita buka Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Goalnya misi itu apa? Kita akan melihat Wahyu pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-9. Ya, ini saya bacakan, simak baik-baik. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Berarti Tuhan itu Allah menuntut kepada para utusannya, yaitu orang-orang percaya, terlebih khususnya kita yang sudah belajar mengenai tentang ilmu pengutusan. Nah, itu di mana kita harus siap untuk mencapai tujuan yang berhasil, goalnya misi Allah, supaya kita bisa mengumpulkan suku, bangsa, dan bahasa. Dituliskan di situ kan. Nah, inilah goalnya. Ini ya. Jadi tugas kita lah untuk menjangkau suku-suku yang ada di tempat ini. Di mana kita pelayanan, disitulah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pergi mencari suku-suku dan bangsa-bangsa yang ada. Nih, ya sekali lagi saya bacakan. Ini sebagai pegangan dari kita supaya kita benar-benar menjangkau, ya. Kemudian daripada itu aku melihat
sesungguhnya suatu kumpulan besar. Kumpulan apa? Besar. Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Silakan ayat yang ke-10 baca. Dan Ayat dengan suara tunggu nyaring, ya. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau bisa gantian, jangan dimonopoli ya. Ya, Maksudnya 10 siapa, 11 siapa, terus 12-nya siapa. Satu-satu ayat. Silakan kamu baca. dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi maksudnya kitab nubuat ini, kitab Wahyu ini menuliskan nanti pada akhirnya kalau pengutusan itu dilaksanakan dengan baik, benar-benar bertanggung jawab atas pengutusan, pasti akan semua kumpulan yang besar, suku dan bangsa, bahasa itu akan menyembah Tuhan, akan tersungkur memuji Tuhan. Itu intinya. Nah, kita saat ini akan masuk di dalam misi Pantekosta. Siapa yang tahu arti dari Pantekosta? Pencurahan Roh Kudus. Yakin? Yakin, ya. Ya. Pantekosta. Misi Pantekosta itu berarti apa? Utusan yang mempunyai roh api Pantekosta yang terus menyala-nyala. Ingat, ada satu firman Tuhan yang mengatakan di dalam Roma, yang mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Itu maksudnya. Nah, Pantekosta ini artinya adalah termasuk pencurahan Roh Kudus pada hari yang keberapa? Pada hari yang ke-50 ya. Jadi urutannya itu bagaimana? Urutannya ya. Pantekosta ini merupakan sebagai masuk di dalam hari raya. Ya kan? Hari raya. Bagi kita khususnya orang-orang Pantekosta, orang-orang Injili ya. Kebanyakan orang-orang Injili itu mereka tidak pernah merayakan Pantekosta. Memang di kalender kita tidak ada hari Pantekosta, itu nggak ada kalender umum. Yang mereka akui di kalender umum itu hanya apa? Natal, kelahiran Yesus kan. Terus habis itu kematiannya, kebangkitan, dan kenaikannya. Kenaikannya itu kalender merah. Nah ini ya. Jadi mereka stop hanya mengakui 4. Tapi
kita yang sebagai orang Pantai Kosta, GBI itu masuk Pantai Kosta, aliran Pantai Kosta, ya. Nah, kita sebagai orang-orang Pantai Kosta, kita itu percaya dengan adanya 5 hari besar. Yang pertama itu adalah Natal. Yang kedua adalah kematian. Dan yang ketiga kebangkitan. Yang keempat baru naik ke surga. Nah, baru Pantai Kosta. 5 ini tidak bisa dipisahkan. 5 ini adalah satu rangkaian yang Allah kerjakan bagi kita. Tanpa adanya kedatangan Yesus yang pertama atau kelahirannya, tidak mungkin ada kematian. Ya kan? Begitu juga ada Paskah, tanpa adanya kematian tidak mungkin. Nah, jadi 5 ini merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi ingat, itu semuanya adalah Alkitabiah. Tetapi saya menemui ada gereja yang tidak mau mengakui Natal. Alasannya di Alkitab tidak ada tulisan Natal. Memang di Alkitab tidak ada tulisan Natal. Tetapi di Alkitab kita itu ada tulisan apa? Kelahiran Yesus. Nah, kata Natal itu dari mana? Kata Natal itu adalah dari bahasa Portugis. Istilahnya itu adalah disnatalis itu. Nah, artinya kelahiran itu. Nah, jadi memang tanggalnya tidak ada di Alkitab, memang tidak ada tanggal yang persis, tidak ada. Yang penting kita mengakui bahwa Natal itu ada, kelahiran Yesus itu ada. Tanggalnya memang tidak ada. Nah, makanya kita itu mau bikin Natal tanggal berapapun nggak masalah. Bukan bulan Desember pun juga nggak masalah kita mau bikin Natal. Itu ya. Nah, ini sekedar saya tambahkan. Jadi kalau gereja yang tidak mau mengakui adanya, tidak mau bikin ibadah Natal, itu berarti gereja itu adalah sudah tidak percaya lagi Allah Tritunggal. Ya kan? Yesus itu kan datang ke dunia sebagai apa? Manusia, sebagai anak Allah. Ya kan? Berarti dia tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Jadi apa, bukan Tritunggal yang mereka sembah? Dwi Tunggal mereka sembah itu. Jadi ingat ya, jangan ikut-ikutan. Mereka yang mengatakan, oh saya nggak mau bikin Natal. Nggak mau. Nah, memang sih sejarahnya, saya kasih tambahan sedikit. Memang sejarah untuk merayakan Natal itu, merayakan ibadah Natal itu sebetulnya yang pertama-tama mengadakan perayaan Natal itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang merayakan kelahiran, bukan kelahiran Yesus, tapi kelahirannya diri sendiri. Dengan apa? Berpesta pora, minum-minum. Lah, dengan demikian, nah daripada orang-orang percaya itu ikut-ikutan, ya kan? Ikut-ikutan yang gak jelas. Nah, ibadah Natal akhirnya bapak-bapak gereja kita itu siapa? Bapak-bapak gereja itu tokoh-tokoh seperti Calvinis, terus Luther dan sebagainya itu kumpul. Mereka kumpul, mereka tentukan sajalah. Namanya diambil tadi dari bahasa Portugis, diambil natalis, tapi diambil Natalnya saja. Nah, tanggalnya itu dirembukan sama-sama. Nah, jadi tanggalnya itu memang manusia yang buat. Memang manusia, kalau mereka bilang tanggal 25 Desember kan manusia yang bikin. Ya memang manusia. Tapi kita tidak mempersoalkan
tanggalnya, kita tidak mempersoalkan juga bulannya. Kita tidak. Yang penting di Alkitab tertulis ada kelahiran Yesus, itu sudah. Ya, kita fokus ke hari Pantekosta. Jadi hari Pantekosta ini adalah hari kebangkitan bagi murid-murid Yesus. Merupakan satu kebangkitan rohani. Istilahnya KKR-nya murid-murid. Karena apa? Kalau kita lihat murid-murid itu sebelum dia mendapat pencurahan Roh Kudus, kita lihat apa? Thomas imannya goyang. Ya kan? Sudah mengatakan apa? Jikalau aku melihat tangan Yesus lubang, telapak tangannya lubang, aku mau memasukkan jariku, aku percaya Yesus bangkit, ya kan? Thomas mulai goyang pada waktu Yesus mati, dikuburkan. Itu baru 3 hari murid-murid sudah goncang, sudah meninggalkan. Itu banyak yang meninggalkan. Petrus lagi apa? Menyangkal, ya kan? Tetapi pada waktu Yesus bangkit, Yesus kembali menampakkan diri selama berapa? 40 hari dia tidak langsung naik ke surga. 40 hari Yesus masih ada di dunia bersama-sama dengan murid-muridnya kembali untuk apa? Untuk menegaskan bahwa aku ini Yesus. Aku ini sesungguhnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, itu. Sehingga dibina lagi dengan Yesus selama 40 hari. Nah, saatnya Yesus akan naik ke surga, diminta lagi satu ketaatan. Kalau murid-murid mau taat, dia akan berhasil menjadi penjala-penjala manusia, bukan penjala ikan. Nah, akhirnya apa? Yesus katakan apa? Tinggallah di loteng Yerusalem. Jadi begitu Yesus naik ke surga, murid-murid itu taat. Kalau murid-murid tidak taat, tidak akan ada penginjilan yang luar biasa. Nah, beda ya. Di dalam Kisah Para Rasul itu ditekankan bahwa sejarah perjanjian baru, yaitu hari Pantekosta, adalah hari kebangkitan bagi murid-muridnya. Tetapi kalau di PL, di situ diawali misi karena ketidaktaatan satu orang. Yaitu siapa? Adam dan Hawa kan? Tidak taat. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru, murid-murid itu taat semuanya. 11 murid dulu ya, bukan 12. Yudas sudah mati itu, dia. Ya. Sebenarnya siapa yang gantikan Yudas? Apakah Matias atau Paulus? Kalau Matias itu kemauan dari murid-murid sendiri. Iya, betul, lewat ini ada di Kisah Para Rasul, itu adalah kemauan dari murid-murid sendiri. Tetapi sebenarnya sesungguhnya itu penggantinya itu Rasul Paulus. Itu. Kalau Rasul Paulus itu adalah kehendak Tuhan. Itu, ya. Nah, oke. Kita kembali lagi ya. Jadi istilahnya kita bisa membedakan ya. PI di PL dan PI di Perjanjian Baru. PB. Jadi perjanjian baru ini adalah awal satu kegerakan yang luar biasa. Murid-murid bangkit untuk apa? Menjadi utusan Allah. Dan di Kisah Para Rasul, murid-murid itu sudah tidak disebut lagi namanya murid. Murid Petrus nggak ada. Murid Thomas nggak ada. Mereka sudah namanya digelar dengan Rasul Petrus. Nah, benar-benar seorang rasul, benar-benar seorang yang siap untuk berjuang demi
firman Tuhan, Injil. Ini saudara ya. Jadi sejarah berdirinya gereja itu dari Pantekosta. Kalau ditanya ya, lahirnya gereja, ulang tahunnya gereja itu kapan? Pantekosta. Masalahnya pada waktu murid-murid itu taat, dia benar-benar tunggu 10 hari di loteng Yerusalem. Pada hari yang ke-10, hari yang ke-50, disitulah Roh Kudus. Kan Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan pergi, tetapi damai sejahteraku kutinggalkan di bumi. Nah selain itu Tuhan juga berjanji bahwa Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya seperti yatim piatu. Itulah sebabnya dikirim Roh Kudus sebagai penolong. Nah ini ya, jadi ingat sejarah gereja itu di Pantekosta. Nah setelah pencurahan Roh Kudus, kita lihat yang paling menonjol pertama kali dicatat di dalam Alkitab adalah Petrus. Petrus yang dulunya menyangkal Tuhan, akhirnya apa? Dia berani berkhotbah. Berkhotbah di depan berapa orang? Ya, itu. Petrus. Itulah sebabnya kita perlu kegerakan Roh Kudus. Nah, andalkan Roh Kudus, saudara. Ini seperti murid-murid. Kita lihat Petrus. Dia orang yang penakut. Dia pernah menyangkal Yesus, si Petrus ini. Tapi setelah ada pembaruan, setelah Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, dia apa? Berani menginjili. Bahkan dia katakan apa? Dengan itu sudah saya singgung semalamnya, sudah saya singgung. Petrus katakan apa? Bahwa lebih takut mana? Kepada Mahkamah Agung manusia atau kepada Tuhan. Nah, ini ya, karena berapi-api. Makanya kalau kalian mau menggebu-gebu untuk mencari jiwa, harus intim dengan Tuhan supaya Roh Kudus itu ada. Kekuatan kita itu hanya dengan Roh Kudus. Nih, seperti murid-murid itu keberhasilannya itu karena Roh Kudus. Hampir ke-11 murid itu mereka mati syahid. Tahu mati syahid? Mati karena Injil atau disebut juga martir. Itu hampir semua murid-murid Yesus berani, ya. Nah, jadi kita tahu ya, sejarah Pantekosta ini adalah sejarah yang terpenting karena gereja Tuhan lahir, bahkan gereja lokal-lokal itu ada. Di Asia kecil, 7 jemaat gereja yang ada di Wahyu itu hasil dari penginjilan murid-murid. Ya, oke, kita masuk lagi. Jadi misi Pantekosta ada yang bertanya, nah sebelum saya masuk ke misi Paulus. Nggak ada. Lanjut ya, berarti lanjut kita masuk di dalam misi Paulus. Siap, Alkitab buka di dalam Kisah Para Rasul. Siap dulu, saya kan bilang siap saja. Nanti kita tuh membahas misi Paulus itu di Kisah Para Rasul. Jadi siap aja. Ya sudah, kalau sudah siap. Tunggu nanti kalau kita baca. Ya, jadi pembagian semuanya sudah tidak
Tidak ada masalah ya. Kita masuk misi perjanjian baru di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul disebut kitab sejarah sebab apa? Sebab yang menulis, siapa yang menulis Kisah Para Rasul itu? Siapa? Lukas, ya. Ya. Jadi yang menulis ini Lukas. Ya. Kisah Para Rasul disebut kitab sejarah sebab penulisnya yaitu Lukas itu menuliskan tentang kejadian-kejadian tentang Pantekosta, hari Pantekosta. Itu yang pertama. Pantekosta itu dianggap sebagai titik awal dari berdirinya atau lahirnya gereja-gereja lokal. Ini isi dari Kisah Para Rasul. Makanya dikatakan Kisah Para Rasul itu sebagai kitab sejarah. Ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Kisah Para Rasul disebut kitab sejarah sebab penulisnya, maksudnya penulisnya itu adalah penulis dari kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas, menulis tentang terjadinya hari Pantekosta. Jadi Pantekosta ini sebagai titik awal dari berdirinya atau lahirnya gereja-gereja lokal. Pantekosta ini terjadi itu diawali terlebih dulu dengan adanya Pantekosta ini terjadi diawali terlebih dahulu peristiwa Yesus harus apa? Yesus harus apa? Mati. Nah, setelah mati diapain? Nah, dikubur. Nah, setelah kubur pada hari yang ketiga bangkit. 3 hari Yesus bangkit. Ya. Nah, ini mati. Kubur. Bangkit. Nah, inilah. Kalau tidak ada Yesus datang ke dunia, mati, dikubur, bangkit, tidak ada hari Pantekosta. Nah, habis bangkit apa? Ya, naik ke surga. Nah, ini. Baru setelah Yesus naik ke surga, adanya ya Pentakosta. Nah, ini. Jadi jangan dilupakan ini Pantekosta ini. Pantekosta itu terus harus ada di dalam kehidupan kita, roh Pantekosta itu. Ya. Nih. Tanpa adanya Yesus datang ke dunia, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga, tidak akan ada Pantekosta. Jadi kelima hal ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti rantai. Nah, ini ya. Jadi kalau kita hanya percaya sampai Yesus naik di surga saja, tidak
tidak percaya dengan adanya Pantekosta, pencurahan Roh Kudus, sangat disayangkan. Sehingga gereja kita, bahkan kerohanian kita sendiri menjadi suam-suam kuku. Makanya sampai ada yang sudah pendeta kalau mau khotbah mesti harus minum dulu biar berapi-api. Nah, bukan mengandalkan Roh Kudus tapi mengandalkan apa? Arak. Nah, itu karena apa? Karena mereka tidak mengakui dengan adanya Pantekosta. Itu bahaya. Nah, sampai juga apa? Selesai khotbah katanya mulutnya kalau nggak ngerokok nggak enak. Nah, macam-macam itu. Nah, mulut yang sudah dikuduskan Tuhan untuk memberitakan Injil, habis itu turun dari mimbar, selesai ibadah dikotorin lagi dengan tembakau, bau tembakau, bukan bau urapan roh Allah lagi. Nah, ini ya. Jadi makanya andalkan Roh Kudus. Ingat hari Pantekosta. Nah, oke. Sampai di sini kita masuk lagi ya. Jadi kitab Kisah Para Rasul disebut sejarah, itulah yang sudah saudara catatkan. Saudara sudah catatkan? Oke. Nah, yang kedua, tujuan kitab Kisah Para Rasul ini ditulis. Yang kedua, perubahan besar terjadi pada murid-murid. Murid-murid tidak lagi disebut murid, tetapi mendapat satu gelar rasul. Jadi kalau di Kisah Para Rasul sudah tidak ada lagi kita mau cari murid Petrus, nggak ada kan? Nah, di Alkitab Kisah Para Rasul ditulis murid Petrus, murid Thomas sudah tidak ada. Atau disebut lagi ke 11 murid atau 12 murid sama Rasul Paulus, nggak ada. Inilah. Ya, jadi saya ulangi, perubahan besar terjadi pada murid-murid. Titik. Murid-murid tidak lagi disebut murid, tetapi disebut rasul. Sebagai pemberita Injil yang teguh dan berani. Sebagai pemberita Injil yang teguh dan berani. Berani mati untuk Tuhan. Dalam kurung mati syahid atau menjadi martir. Yang teguh dan berani. Ya? Apa? Rasul. Ya, saya ulangi lagi ya. Perubahan besar terjadi pada murid-murid. Titik. Murid-murid tidak lagi disebut murid, tetapi disebut rasul yang berani, atau ya disebut rasul sebagai pemberita Injil yang teguh dan tidak takut atau berani mati untuk Kristus atau mati syahid, menjadi martir, itulah. Oke, sudah ya. Yang ketiga, muncullah Rasul Paulus yang diutus untuk menjangkau orang-orang kafir. Muncullah Rasul Paulus yang diutus untuk menjangkau orang-orang kafir.
Yang keempat, nama sebutan Kristen ada di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Baca. Nama sebutan Kristen. Nama sebutan Kristen ada di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Nah, silakan siapa yang mau baca gantian. Kisah Para 26. Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di antara di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi kalau ditanya sama orang, kenapa orang percaya Tuhan itu kok disebut orang Kristen? Sebenarnya Kristen ini adalah mereka orang-orang kafir mengatakan kita Kristen itu sebetulnya mengolok-olok kita. Karena tahu nggak artinya Kristen? Ya, pengikut Kristus. Nah, itu sebetulnya sebagai olok-olokan. Tapi sampai sekarang kita pakai walaupun diolok-olok mereka. Karena kita kan memang pengikut Kristus. Nah, itu ya. Jadi pertamanya di mana? Di Antioquia. Nah, inilah sejarah dari nama Kristen. Nah, ya, jadi sebagai penginjil harus tahu semua. Kalau orang tanya itu bisa jawab kita ya. Oke. Nah, dari sini dari sejarah Kisah Para Rasul ini ada pertanyaan? Sudah ngerti semua? Ya. Kan kita kan Kristen, tetapi kalau berapa di Pontianak ada yang disebut Nasrani. Nasrani itu sama aja dengan Kristen. Iya. Nasrani itu berasal dari kata Nazaret. Yesus itu kan orang Nazaret. Ingat, waktu Yesus disalib itu kan ada tulisan INRI kan. Inilah Raja orang Yahudi. Yesus itu dari Nazaret. Jadi disebut Nasrani. Oh, itu orang Nasrani. Berarti pengikut Yesus juga. Yang dari Yesus, yang dari Nazaret. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Ada lagi? Berarti saya kan dulu pernah ditanya, kamu orang Nasrani ya? Saya nggak ngerti. Jadi kita jawab, ya gitu ya. Bilang, iya. Kita orang Nasrani itu sama dengan pengikut Kristus. Iya, sama. Nah. Ya, jadi sekarang udah ngerti kan? Nggak rugi kan masuk di sini kan? Nah, makanya tujuannya datang ke sini sudah tahu kan? Ya. Jangan nengok ke belakang ya. Nanti kamu jadi tiang garam kamu nanti. Iyalah. Oke. Ada lagi yang tidak ada? Sudah. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk di dalam keberhasilan PI atau misi Paulus. Kita masuk keberhasilan.
kita akan melihat keberhasilan misi Paulus. Nah, keberhasilannya itu apa? Dia bisa berhasil sampai memenangkan jiwa, bukan hanya memenangkan jiwa, tetapi ada gereja lokal. Ini kita akan lihat. Ya. Yang pertama kita tahu bahwa latar belakang dari Rasul Paulus itu, sebelum dia Paulus namanya siapa? Saulus, ya. Ya. Kenapa namanya diganti Saulus? Karena dia bukan soal karena dia benci ya. Saulus itu adalah nama dari orang tua, ya kan? Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia diganti Paulus, bukan lagi Saulus. Sama seperti kita kan, misalnya kita dulunya itu dari misalnya latar belakang dari yang bukan orang Kristen. Walaupun kita itu orang Dayak itu kan Kristen semua kan sebetulnya. Tapi nggak pakai nama yang ada di Alkitab. Nah, terus akhirnya kita ambil nama di Alkitab. Sebetulnya kita mau pakai nama Alkitab, tidak pakai nama Alkitab itu tidak masalah. Yang penting itu melakukan firman. Kalau misalnya pakai nama Petrus, di sini nggak ada kan nama Petrus ya? Nama Petrus tapi penyebar narkoba, terus ditangkap. Nah, jadi narapidana. Nah, gunanya apa? Ya kan? Contohnya lagi, pejabat itu, si Gayus Tambunan. Gayus itu kan nama Alkitab kan? Nah, tapi apa? Nah, jadi istilahnya kalau kita berani pakai nama yang ada di Alkitab, cerminkanlah Kristus. Jangan tunjuk-tunjuk orang. Kamu tahu nggak, nunjuk orang, jari satu yang ditunjukkan, yang 4 itu ke kamu. Coba, ya kan? Ya. Kami diajarkan menunjuk ini. Itu mah nggak ada itu nunjuk seperti gitu. Oke, ayo. Jadi istilahnya kalau kita berani pakai nama Kristen, itu kan termasuk nama Kristen kan? Nama-nama yang di Alkitab harus bertanggung jawab. Ya, Natalia itu kan ambil dari ini, arti dari Natal. Di Alkitab memang tidak ada Natal, tulisan Natal, tapi kan ada kelahiran Yesus. Artinya dis Natalia, Natali kan, itu berarti ya Natal, lahir itu. Udah, kita fokus ke Rasul Paulus. Kalau kamu nggak fokus ke penginjilan Rasul Paulus, nggak nonton nanti. Hari ini nggak selesai, jam 3 saya ajak pelajaran lagi. Makanya kita selesaikan ini. Penginjilan Rasul Paulus ini kita selesaikan supaya nanti sekitar jam 2 ya kita nonton ya. Nah, iyalah jam 2 kita nonton. Nah, jadi istilahnya ya, sekali lagi ini saya tambahkan. Siapa yang pakai nama-nama ya, pakai nama-nama di Alkitab itu bertanggung jawab. Itu misalnya nama Daniel, kelakuannya juga harus seperti yang Daniel yang ada di Alkitab. Daniel itu apa? Suka berdoa, sehari doa 3 kali. Nah, menjadi berkat Daniel itu. Ya, jangan sampai kehidupan kita nggak berkat. Nah, jadi berkat. Yosua juga
pemimpin itu. Nah, jadi istilah sesuai lah, ya. Bukan hanya orang-orang yang pakai nama di Alkitab, kita pun juga dituntut. Jangan merasa bahwa oh namaku Diki berarti nggak dituntut itu. Saya gini, nah harus semuanya, ya. Nah, apalagi Desi harus banyak berubah itu, Desi ya. Nah, harus bertobat sungguh-sungguh tuh Desi. Ya, nah, jadi mari. Ya, sudah, jangan ngomong yang lain dulu. Kita fokus dulu. Kalau nggak selesai kamu nggak usah nonton kamu. Khusus kamu aja nggak usah nonton. Ayo, sudah kita konsentrasi ya. Kita masuk di dalam ini. Sudah, nama itu kita tinggalkan. Itu hanya tambahan aja bagi saya. Ayo, keberhasilan misi Paulus. Kita akan melihat. Yang pertama adalah bergantung pada Roh Kudus. Yang pertama, bergantung pada Roh Kudus. Berarti orang yang bergantung kepada Roh Kudus, orang itu berarti suka apa? Suka apa ini? Doa. Suka intim dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Ini. Selain itu apa? Kalau suka doa berarti suka apa? Penyembahan. Nah, suka penyembahan, suka memuji Tuhan, ya kan? Di dalam penyembahan kan ada pujian. Nah, kita tahu bahwa penyembahan, memuji Tuhan, Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan. Itulah. Jadi kalau kita mau berhasil seperti Rasul Paulus, bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus, berarti kita suka doa, suka penyembahan, dan juga suka otomatis kita suka baca Alkitab. Nih. Nah. Nih ya. Keberhasilannya Paulus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul. Kalau ada satu lagi ini enak ini. Taruh di Alkitab sebelah sini. Sudah Kisah Rasul 13 ayat yang ke-9. Sudah. Bacalah. Masa dipandang terus Alkitabnya. 13. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Sudah. Jadi dijelaskan di sini bahwa Paulus itu penuh dengan Roh Kudus. Berartinya Paulus itu benar-benar dia itu berharap atau berserah kepada Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah orang yang hidupnya mengandalkan akan Roh Kudus. Ya, itu yang pertama. Dan kita akan melihat yang kedua. Perjalanan misi Paulus berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Nah, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu berjalan atau perjalanan misi Paulus itu berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Baca ayatnya di pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Kisah Rasul ya, kalau saya sebutkan pasal itu jelas Kisah Para Rasul. Perjalanan PI Paulus berdasarkan pimpinan Roh Kudus.
Kisah Rasul 16. Ayat yang keempat. Ush. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Tuh. Kok salah? Pasal 16 ayat 4 kan? Tunggu. Oh ya, betul. Terus. Yang kelima, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Terus. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Stop. Nah, di sini waktu Paulus mau menyeberang ke Makedonia, tujuan Paulus itu mau menyeberang ke Makedonia. Tetapi apa? Roh Kudus mencegah. Nah, kalau Roh Kudus mencegah, dikatakan di sini tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka melintasi tanah mana? Frigia dan tanah Galatia. Tujuan dari Paulus mau ke Galatia. Tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan. Roh Kudus mengizinkan kemana? Ke Makedonia. Nah, disitulah kita lihat. Paulus taat enggak? Taat. Dia tidak pergi ke Galatia. Kalau kita baca terus, lanjutkan. Siapa? Ayat yang ke-8 tuh. Delapan. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Terus. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami. Ayat 10 ganti. Yang baca. Ayat yang ke-10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Stop. Ya. Jadi jelas ya, orang yang mengandalkan Roh Kudus, kalau di dalam perjalanan PI, Tuhan tidak menghendaki kemana kita akan pergi, Tuhan menghendaki ke lain tempat, kita harus taat. Kalau kita tidak taat, kita seperti siapa? Yunus. Yunus disuruh ke Niniwe, tapi dia tidak ke Niniwe. Akhirnya masuk di perut ikan. Walaupun akhirnya dia menurut ke Niniwe, tapi buat apa? Sudah disiksa dulu di dalam perut ikan, baru nurut, ya kan? Lebih bagus kita nurut daripada disiksa. Nah, itulah. Jadi kita perlu mendengar suara Tuhan juga, ya. Jadi kalau kita mau perjalanan misi kita mau dipimpin Tuhan, kita juga harus mendengar, ya, mendengar dan taat akan suara Tuhan ini. Nah, itu yang kedua. Dan kita akan melihat lagi yang ketiga.
Yang ketiga, PI Paulus itu berdasarkan kuasa dari Tuhan. Misi atau PI Paulus berdasarkan kuasa Tuhan atau dari Tuhan. Ayatnya kita akan melihat pasal 19 ayat 11 dan ayat 12. Pasal 19 ayat 11 sampai 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Terus. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, ini. Jadi kalau kita misi disertai dengan kuasa Tuhan lewat doa, lewat pujian dan penyembahan, bahkan lewat puasa, segala kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa iblis atau roh jahat itu. Ya, jadi kalau kita PI, mau PI jangan asal pergi saja, doa dulu. Kita, apalagi kalau sudah dikasih tahu, misalnya kita sudah di lapangan, nanti tiba-tiba orang datang, Pak Pendeta, tolonglah. Ada saudara saya yang kerasukan setan. Pak Pendeta mau nggak berdoa? Oh ya. Nah, berdoa dulu. Jangan langsung pergi, doa dulu. Doa dulu di rumah, ya. Ajak mereka yang ngajak kita doa dulu. Nah, kalau sudah doa, baru pergilah. Kita doa supaya ada kuasa yang daripada Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita harus selesai nih. PI Paulus. Yang keempat, Paulus menguasai firman Allah. Jadi Paulus benar-benar menguasai firman Allah. Jadi kita kalau mau PI harus menguasai itu ayat-ayat firman Tuhan itu ya. Nggak perlu dihafal. Kita baca setiap hari itu kita ingat bisa hafal kok. Saya nggak pernah menghafal ayat. Ayatnya di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-28. Cepat baca. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, Paulus bisa membuktikan, bisa meyakinkan kepada orang-orang yang diinjili karena dia benar-benar tahu isi kebenaran dari firman Allah. Nah, kita pun juga harus tahu isi dari kebenaran firman Allah. Yang kelima, Paulus dapat beradaptasi pada lingkungan. Paulus dapat beradaptasi pada lingkungan. Yang kelima, Paulus dapat beradaptasi pada lingkungan atau daerah yang
dia datangi. Datangi atau yang dia tinggal. Nah, ini. Jadi kalau kita diutus dimanapun kita berada, kita harus bisa beradaptasi. Baik kampung itu istilahnya kampungnya fasilitasnya kurang memandai, ya kita harus hadapi. Karena kita kan Tuhan sudah tempatkan di situ. Tuhan pasti memberikan kemampuan kepada kita. Gak usah dibaca ya ayatnya ya. Nanti gak keburu ya, catat aja. 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Itu isinya kalau Paulus di tengah-tengah orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Dia di tengah-tengah orang Yunani, dia seperti orang Yunani. Itu ya ayatnya. 1 Korintus 9, 19 sampai 23. Ya. Udah gak usah dibaca, soalnya sudah hampir setengah 12. Yang keenam, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, tadi kita sudah singgung kan, doa kan. Nah, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa berbicara. Contohnya tadi kan sebetulnya Paulus mau ke daerah Galatia. Tetapi Yesus mengatakan jangan. Yesus kasih penglihatan sama dia kemana? Makedonia. Nah itu ya. Oke. Mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan atau banyak berdoa. Tulis ayatnya, Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Nanti jangan dicatat aja ya, dibaca ya. Kalau ada ini ya, dipelajari. Oke. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai 10. Yang ketujuh. Sudah siap? Masuk ketujuh. Paulus selalu pergi mencari rumah ibadah orang Yahudi. Rumah ibadah orang Yahudi itu apa namanya? Sinagoge. Paulus selalu dimanapun dia tiba, sinagoge. Nah inilah rumah sembahyang atau rumah ibadah orang Yahudi namanya. Mengapa Paulus itu setiap dia datang ke kota atau ke manapun dia berada, dia mesti cari rumah Tuhan. Rumah sembahyang orang Yahudi. Karena di situ Paulus berkesempatan untuk menyampaikan Injil. Nah, Injil itu kan bisa disampaikan lewat khotbah, ya kan? Penginjilan itu bisa disampaikan lewat khotbah. Nah, itulah sebabnya Paulus selalu mencari tempat sembayangnya orang Yahudi. Pasal 14 ayat 1 ayatnya. Pasal 14 ayat 1. Sudah? Nah. Yang ke-9. Oh, sorry ya. Paulus berani berkorban dan bertanggung jawab atas tugas misinya. Paulus berani berkorban dan bertanggung jawab atas tugas misinya. Jadi kita dituntut harus apa? Berkorban, mengasihi jiwa-jiwa, cari keliling cari jiwa-jiwa itu kan berarti berkorban kan, kita jalan kaki itu kan berkorban ya. Nah itu. Terus selain itu bertanggung jawab
atas keselamatan jiwa-jiwa, itu maksudnya. Ayatnya pasal 20 ayat 24. Ya, pasal 20 ayat yang ke-24. Sudah? Yang ke-9, fokus di satu tempat, yaitu di kota atau di provinsi. Mengapa Paulus ini fokusnya itu bukan di desa, tapi dia fokusnya di kota atau di provinsi atau di kota madya. Dia tidak di desa. Karena di kota atau di provinsi itu banyak orang-orang yang merantau bekerja di kota. Dan mereka yang merantau dari desa-desa itu, kalau Paulus injili mereka bertobat dan Paulus ingin menginjili keluarga mereka, jelas Paulus akan pergi ke kampung-kampung mereka kan. Nah disitulah Paulus menjangkau orang-orang yang keramaian orang-orang tinggal. Supaya apa? Dapat menjangkau ke desa-desa. Nah, saat liburan mungkin Paulus ya libur dari kerja, ikut ke kampungnya, disitulah menginjil. Jadi strateginya Paulus ini sangat bagus sekali. Ya, jadi kita pun juga harus seperti Yesus dan seperti Paulus. Cara penginjilannya. Oke, yang ke-10. Paulus bukan hanya sekedar memuridkan, tetapi Paulus juga mempunyai anak-anak rohani. Jadi mereka yang dimuridkan itu sudah menjadi anak rohani Paulus. Seperti contohnya siapa anak rohani Paulus? Timotius, Titus, itu termasuk dan yang lain-lain. Masih banyak itu anak rohaninya Paulus. Supaya apa? Dengan tujuan apa mereka angkat anak rohani? Dengan tujuan kalau Paulus sudah membuka gereja baru, gereja lokal, itu kan perlu gembala, ya kan? Jadi Timotius ditempatkan di mana? Timotius ditempatkan di mana? Itulah tujuan Rasul Paulus memuridkan orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya itu ada yang tanggung jawab, ada yang apa. Nah kalau pelayanannya bagus, bertanggung jawab, langsung Paulus ambil sebagai anak rohaninya. Dijadikan apa? Gembala-gembala untuk memegang perintisan. Itulah, catat ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Pasal 19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sampai di sini pelajaran kita misi perjanjian baru. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Udah. Kalau nggak ada, pelajaran kita sudah selesai. Misi perjanjian baru, misi PL, misi Alkitabiah sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan nanti jam 2 nonton. Kalau belum selesai, karena ini hari terakhir, saya ajak pelajaran lah. Nggak jadi nonton. Ya, berarti benar-benar bonusnya sudah dapat. Nanti nonton itu sebagai bonus ya.
Tapi saya minta jangan sekedar nonton ya. Cari misionari ini apa yang dia lakukan di satu daerah. Harus ada laporan ke saya, bukan hanya sekedar nonton. Bonus nonton. Ya. Ya terserah mau nonton serius terus habis itu terus dicatat. Nah, itu enggak masalah. Mau nonton dulu enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi ingat, jadi bukan hanya sekedar nonton. Kita belajar dari tokoh seorang misionari dulu. Mari bangkit berdiri.